menganalisis hubungan bahasa Indonesia dan karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neneng Suryani dengan NIM 858130636 dari program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dery Wilkianto SPD MPDGR. Kali ini saya akan menganalisis hubungan antara bahasa Indonesia dan karya sastra, khususnya melalui cerpen yang berjudul Ketika Laut Marah, karya Widya Suwarna. Kita akan melihat bagaimana unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana berperan dalam membangun makna dan keindahan cerpen ini. Cerpen Ketika Laut Marah, karya Widya Suwarna, mengisahkan tentang kehidupan nelayan yang mengalami kesulitan akibat cuaca buruk. Cerpen ini mengangkat tema tentang solidaritas, kepedulian sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita telaah bagaimana bahasa digunakan dalam cerpen ini untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut, dan bagaimana hal itu menunjukkan hubungan erat antara bahasa Indonesia dan karya sastra. Pertama, mari kita lihat dari sisi fonologi, yaitu unsur bunyi bahasa. Dalam cerpen ini, Widya Suwarna menggunakan beberapa teknik untuk menciptakan efek bunyi yang mendukung suasana cerita. Contohnya, pada kalimat gemuruh gelombang, tiupan angin kencang. Kita bisa merasakan adanya aliterasi pada bunyi G dan K yang memberikan kesan kuat dan keras, menggambarkan amukan laut. Selain itu, penggunaan kata gemuruh itu sendiri merupakan contoh onomatope, yaitu kata menirukan bunyi alam. Sehingga pembaca seolah-olah bisa mendengar suara ombak yang besar. Selanjutnya, kita akan menganalisis dari segi morfologi, yaitu struktur dan pembentukan kata. Dalam cerpen ini, kita menemukan beberapa contoh menarik. Penggunaan kata ulang, nelayan-nelayan, menunjukkan jumlah yang banyak dan menekankan profesi para tokoh. Kemudian, frasa, dalam kata bersusah hati, menunjukkan proses penggabungan kata yang membentuk makna baru, yaitu perasaan sedih dan khawatir. Selain itu, penggunaan kata majemuk, lauk pauk, juga memperkaya kosakata dan memberikan gambaran tentang hidangan sederhana. Sekarang, mari kita telaah dari sisi sintaksis, yaitu struktur kalimat. Widya Suwarna menggunakan variasi struktur kalimat untuk menciptakan efek yang berbeda. Misalnya pada bagian awal cerita, terdapat kalimat-kalimat pendek yang menggambarkan suasana tegang dan mencekam akibat cuaca buruk. Contoh, pada kalimat, sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Kalimat pendek ini memberikan kesan langsung dan mendalam. Selain itu, penggunaan kalimat dengan susunan yang tidak biasa juga bisa ditemukan meskipun tidak terlalu dominan, yang menambah variasi gaya bahasa dalam cerpen ini. Terakhir, mari kita analisis dari segi wacana, yaitu bagaimana keseluruhan teks dibangun untuk menyampaikan makna. Cerpen ini menggunakan alur cerita yang sederhana namun efektif. Penggunaan bahasa yang deskriptif membantu pembaca untuk membayangkan suasana kehidupan nelayan dan kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, dialog antar tokoh juga berperan penting dalam mengembangkan karakter dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Tema kepercayaan terhadap Tuhan juga menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh cerita.
Sebagai kesimpulan analisis dari sudut pandang fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia digunakan secara efektif dalam cerpen ketika laut marah untuk membangun makna, menciptakan suasana, dan menyampaikan pesan moral. Pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan oleh Widya Suwarna berkontribusi pada keindahan dan kekuatan cerpen ini sebagai sebuah karya sastra. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan menghidupkan sebuah karya sastra. Demikianlah analisis dari saya mengenai hubungan bahasa Indonesia dan karya sastra, khususnya melalui cerpen Ketika Laut Marah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana bahasa dan sastra saling terkait dan mempengaruhi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.